Kelilit utang pinjaman online demi menikah mewah, seorang wanita pusing gak bisa bayar memilih mengakhiri hidupnya sendiri, membuat keluarga tak menyangka dan sedih. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Kudus, Jawa Tengah. Tepatnya terjadi di tahun 2020. Seorang wanita bernama Monica Rizky Oktaviani, berusia 25 tahun, lulusan keperawatan dan kini tengah bekerja di Puskesmas Rendeng. Dikenal sebagai wanita yang baik, pendiam, sopan, tak pernah punya masalah berarti. Usai lulus kuliah, Monica sendiri bekerja dengan rajin untuk keluarganya. Setelah 1 tahun jadi pelawat, keberuntungan datang kepada Monica. Monica diangkat jadi PNS. Di tahun 2018, Monica sendiri berkenalan dengan seorang lelaki yang profesinya juga PNS bernama Andi. Monica dengan Andi berpacaran. Hingga mereka pun merasa cocok satu sama lain, Andi pun melamar Monica. Lebih dari 3 tahun berpacaran, akhirnya mereka memutuskan ingin menikah. Namun nampaknya mereka tak punya modal. Sudah mencoba menabung untuk pernikahan, namun ternyata jauh dari kebutuhan pernikahan. Pernikahan yang diimpikan Monica sama dengan impian keluarganya, menikah dengan cara meriah. Namun demi pernikahan mewah yang diinginkan, keduanya memilih jalan lewat pinjaman online. Mengingat mereka pun sadar mereka tak ada waktu untuk mengumpulkan dan mereka ingin segera menikah. Akhirnya pasangan Monica dengan Andi pun menikah dengan menggelar acara mewah. Bahkan mereka menghabiskan uang puluhan juta. Di acara pernikahan tersebut mereka terlihat bahagia, para keluarga pun nampak terlihat terharu. Berpacaran 3-4 tahun lebih, mereka akhirnya melakukan pernikahan. Usai menikah, Monica sendiri tinggal bersama keluarga Andi. Meski mereka bahagia namun tetap kepikiran. Mereka punya banyak hutang dan hasil amplop jauh dari perkiraan. Beberapa minggu kemudian mereka pun mendapatkan pesan tagihan. Di awal semuanya baik-baik saja, mereka pun mencoba cuek dan mencoba membayar dengan pelan-pelan. Namun lama-lama mereka mendapatkan banyak tagihan, bahkan mereka mendapatkan ancaman penagihan dari pinjaman online. Hingga akhirnya kondisi pun berubah, dari yang bahagia kini mereka pusing 7 keliling. Kebahagiaan pernikahan yang diimpikan berujung cekcok. Di antara pasangan pengantin baru ini kerap saling menyalahkan, hingga akhirnya pernikahan membuat mereka bingung. Andi yang cuek dengan ancaman tagihan pinjaman online, sementara Monica seorang wanita yang nampak stres dan frustasi. Bahkan cekcok di antara mereka pun makin besar dan Monica pun memilih pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Saat pulang ke rumah orang tuanya, nampak orang tuanya tak banyak bicara, mengingat melihat Monica nampak terlihat sedih. Orang tua pun tak banyak bertanya dan mengizinkan Monica. Monica yang pendiam memang tak banyak bercerita kepada orang tuanya, lebih memilih mengurung diri di kamarnya saat itu. Menurut ayah dari Monica, sempat mendengar Monica di jam 8 malam mengaji, bahkan saat itu terdengar suaranya lirih seperti menangis. Sang ayah yang tak berani mengganggu lebih memilih meninggalkan Monica dan tidur saat itu. Hingga keesokan harinya sang ayah pun mendapatkan telepon dari teman kerja Monica yang menanyakan tentang Monica. Sang ayah kaget karena Monica tak bekerja hingga memilih memasuki kamar Monica namun terkunci. Penasaran dengan apa yang terjadi kepada sang anak, sang ayah pun mendobrak. Kaget mendapatkan sang anak ternyata sudah tergantung tak bernyawa di kamarnya sendiri. Saat itu sang ayah pun histeris berteriak kepada ibu Monica dan para tetangga. Para tetangga berdatangan membantu orang tua Monica membawa Monica ke rumah sakit. Saat itu memang Monica sudah tak bernyawa hingga ada laporan ke kepolisian. Tak lama polisi pun datang menyelidiki kasus ini, namun ternyata benar Monica memilih jalan hidupnya sendiri. Suami Monica pun datang ke rumah sakit setelah dihubungi keluarga. Andi, suami dari Monica, sedih mendalam. Tak menyangka sang istri memilih jalan ini. Andi merasa menyesal melakukan pinjaman, berujung sang istri mengambil nyawanya sendiri. Merasa gagal menjadi sang suami, Andi tak bisa berbuat apa-apa. Keluarga yang tak pernah tahu kalau ternyata Andi dengan Monica memilih jalan pinjaman online hanya bisa bersedih. Memakamkan Monica di pemakaman keluarga, keluarga pun hanya bisa menerima kenyataan dengan penuh kepiluan. Pihak kepolisian pun menyelesaikan permasalahan ini karena memang bukan permasalahan hukum, hingga akhirnya semuanya selesai. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.